warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Sahabat Bawaslu, setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan pemilu dan materi yang terkait dengan pemilu untuk kemudian mempengaruhi hasil pemilihan yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih adalah kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu yang paling sering terjadi adalah tindakan langsung dari eksekutif atau peserta pemilu atau tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang mengganggu proses pemilu. Yang pasti, kecurangan pemilu berkorelasi dengan tingkat kerawanan pemilu. Semakin banyak kecurangan, semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas pemilu. Lopez Pintor 2010. Saya T. Asmianto, Koordinator Divisi Hukum Humas Hubar Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, pada kesempatan ini akan menyampaikan terkait kerawanan pemilihan pada Pilkada serentak tahun 2020. Kerawanan pemilihan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. IKP ini merupakan alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan pemilu. IKP juga sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini kerawanan pemilu. Penyusunan IKP Pilkada serentak tahun 2020 menitik beratkan pada 4 dimensi utama atau variabel yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu konteks sosial politik, 2. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, 3. Kontestasi, dan 4. Partisipasi. Hasil IKP Pilkada serentak tahun 2020 kemudian akan diklasifikasikan menggunakan 6 kategori atau Six Sigma, yakni level 1 sampai level 6. Adapun pembacaan leveling tersebut adalah sebagai berikut. Level 1, sebagian kecil indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 2, sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 3, hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 4, lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 5, sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 6, hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Sahabat Bawaslu, sekarang kita bahas satu persatu dari dimensi subdimensi di variabel tersebut. Dari dimensi konteks sosial politik yang memiliki model paling besar adalah indikator tidak netralnya ASN paling banyak terjadi. Kedua, pemberian uang, barang, jasa ke pemilih pada masa kampanye. Kemudian ketiga, dimungkinkan adanya perubahan hasil rekapitulasi suara di setiap tingkatan, yakni desa, kecamatan, atau kabupaten masih terjadi. Dan yang keempat adalah putusan ASN terkait netralitas ASN. Selain itu, pada dimensi konteks sosial politik ini, selain masih diwarnai adanya indikasi penyelenggara pemilu yang melanggar asas netralitas, juga adanya mobilisasi ASN dan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik atau non fisik pada penyelenggara pemilu masih besar. Sahabat Bawaslu, artinya jika ingin menurunkan kerawanan dimensi konteks sosial politik, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensinya ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi. Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan pada dimensi sosial politik adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi relasi kuasa di tingkat lokal atau aktor politik lokal dan subdimensi keamanan. Untuk kabupaten
DIY, Sleman memiliki skor 64,80, berada di level 6 dengan kategori kerawanan tinggi. Bantul dengan skor 55,06 berada di level 4 dengan kategori kerawanan sedang, dan Kabupaten Gunung Kidul dengan skor 46,39 berada di level ketiga dengan kategori kerawanan sedang. Yang kedua, komponen dimensi pemilu yang bebas dan adil meliputi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu. IKP menunjukkan kerawanan terbanyak ada di daftar pemilih, baik itu daftar pemilih ganda, tidak memenuhi syarat masih terdaftar, tidak ada KTP-R, dan di DPK. Kemudian adanya PSU dan PSN. Kerawanan berikutnya, saksi peserta tidak hadir pada saat pemungutan suara. Kemudian kasus salah input oleh KPPS dan BPK masih bermasalah dengan hasil rekapitulasi suara. Untuk Kabupaten Sleman, skor kerawanan 54,03 berada di level 4 dengan kategori kerawanan sedang. Kabupaten Bantul skor 55,89 level 4 kategori kerawanan sedang. Kabupaten Gunung Kidul skor 47,87 level ketiga dengan kategori kerawanan sedang. Yang ketiga, dimensi kontestasi, yakni meliputi hak pilih, hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Pemasangan APK tidak sesuai aturan, kampanye di luar jadwal, dan menggunakan fasilitas pemerintah serta politik uang merupakan kerawanan paling tinggi pada dimensi kontestasi. Artinya, jika para penyelenggara pemilu ingin menurunkan kerawanan dimensi kontestasi, maka yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan seluruh subdimensi yang ada, yang tentunya memperhatikan skala prioritas. Prioritas penurunan untuk subdimensi pada dimensi kontestasi adalah pada subdimensi proses pencalonan dan kampanye calon. Sebab beberapa subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Untuk Kabupaten Sleman, skor 49,77 berada pada level 3 dengan kategori kerawanan sedang. Kabupaten Bantul skor 43,88 level 3 kategori kerawanan sedang. Kabupaten Gunung Kidul skor 38,56 level 2 kategori rendah. Yang keempat, dimensi partisipasi pemilih, yakni partisipasi partai politik dan partisipasi publik. Untuk dimensi partisipasi pemilih, untuk partisipasi pemilih masih rendah, masih didominasi dengan partisipasi di bawah 77,5%. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau pengawasan partisipatif juga masih rendah. Edukasi politik oleh peserta pemilu juga masih rendah, dan persoalan jumlah surat suara tidak sah masih muncul. Artinya, jika ingin menurunkan kerawanan pada dimensi partisipasi politik, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dengan skala prioritas di dimensi partisipasi publik dan partisipasi pemilih. Kabupaten Sleman pada variabel partisipasi pemilih memiliki skor kerawanan 69,35 level 6 kategori kerawanan tinggi. Sama halnya dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul dengan skor 69,35 di level kerawanan 6 dengan kategori kerawanan tinggi.
Sahabat Bawaslu, posisi kerawanan pemilihan Kabupaten ini dari 261 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada untuk Kabupaten Kota DIY, Kabupaten Sleman berada di urutan ke-37 dengan level 5 atau memiliki kategori kerawanan tinggi. Selanjutnya Kabupaten Bantul di urutan risiko ke-65 dengan level 4 atau kategori sedang, dan terakhir Kabupaten Gunung Kidul di urutan 164 dengan level 3 atau dalam kategori sedang. Sahabat Bawaslu, secara umum kita bisa memetakan isu strategis kerawanan pilkada serentak tahun 2020 antara lain yang pertama, keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada. Yang kedua, kerawanan pada politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses. Yang keempat, yang ketiga, penggunaan isu media sosial dalam penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Isu strategis keempat, isu strategis kerawanan pilkada yang keempat adalah penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat. Untuk itu, sahabat Bawaslu, dalam upaya mengantisipasi terjadinya potensi kerawanan pemilihan kepala daerah 2020 tersebut, yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Yang pertama, bagaimana berupaya mendorong KPU untuk meningkatkan pelayanan, terutama pada tahap pencalonan, baik perseorangan dan partai politik. Kemudian melakukan akurasi data pemilih, dan yang kemudian juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya kedua, yakni dengan mendorong pengurus partai politik di semua tingkatan untuk meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pilkada. Upaya ketiga, antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah pusat, daerah, sampai ke pemerintah desa untuk memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunitas. Sahabat Bawaslu, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu merupakan sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilu mengasahkan pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik, termasuk program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan demikian, pemerintah memiliki otoritas atau legitimasi politik untuk pemerintah, termasuk juga memberikan sanksi berupa hukuman atau ganjaran bagi para pelanggarnya. Fungsi legitimasi politik dalam kajian klasik disebut konsekuensi logis dari pemilu, yaitu untuk mengubah keterlibatan politik massa yang sporadis dan membahayakan menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik. Sahabat Bawaslu, semakin banyak kecurangan, semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas pemilu. Dan integritas pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
Dari pembacaan IKP Pilkada Serentak tahun 2020 tersebut diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis guna menghindari adanya gangguan dan hambatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.